Ya, pada kesempatan ini syukur alhamdulillah saya dapat bertatap muka langsung kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Jadi gugatan cerai itu bukannya Zumi Zola yang menggugat, tetapi yang menggugat adalah istrinya. Namanya Sherin Taria binti Haji Sudirman. Itu gugatan masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2020. Sidang pertama tanggal 17 Juni 2020. Karena kondisi COVID sehingga saat itu tertunda. Akhirnya baru disidangkan tanggal 17 bulan Juni 2020. Sudah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tiap masalah ada solusi ya, gitu. Dan dia selalu saya bilang, kalau saya ada suatu undang-undang sampaikan, dia juga begitu. Nah, kita carikan solusinya. Selamat malam. Permisi. Selamat malam. Permisi. Assalamualaikum. Oh iya. Coba ada Bu Syarini nggak? Udah emang nggak di sini lagi apa? Oh nggak di sini lagi. Terakhir apa? Berapa? Seminggu yang lalu. Hanya main doang. Selama itu nggak pernah lagi tidak ada di sini. Makasih ya Bu. Nah. Alasannya antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan dari pihak tergugat kurang adanya perhatian terhadap penggugat sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Benar yang terjadi sekarang dan dari 2 minggu yang lalu. Ya sebenarnya adalah keputusan yang berat dan apa ya nggak bisa dijalanin lagi ke depannya gitu. Karena kita berdua udah berbeda pendapat, kita ngomong berdua dengan berkepala dingin bagaimana kelanjutan ke depannya. Ya emang nggak bisa dilanjut, jadi sesuatu hal yang mau dipaksakan sebenarnya kan nggak akan berjalan dengan lancar. Ini sih emang hubungan kita nggak berjalan lancar karena udah nggak selaras. Ya emang kita maksain hubungan ini, akhir-akhir ini kita maksain hubungan ini, akhirnya ya kita berdua ngobrol secara baik-baik gitu. Dan baru kesampaian itu, ngobrol baik-baik itu dari 2 minggu yang lalu. Faktor untuk KDRT nggak ada, faktor untuk orang ketiga nggak ada sama sekali. Faktor ekonomi bukan juga. Mungkin dari aku yang kurang perhatian karena aku orangnya agak cuek mungkin. ya dia berharap perhatian lebih, tuh kayak ditanya. Sebenarnya kalau untuk baik lagi sepertinya nggak akan dan nggak mungkin. Ya karena dia berharap seperti ini. Ya aku juga nggak mau nanggepin lewat emosi, aku berpikir panjang juga.
berat sekarang adalah anak. Ya, jadi ambil solusinya kita berdua ya. Kalau ngomong masalah ego, ya anak mau dibawa masing-masing ya kan. Mau aku bawa atau dia bawa, akhirnya keputusannya adalah anak ini dibawa sama ibunya dengan aku yang masih bertanggung jawab. Hal yang terberat sampai sekarang tuh susah banget buat ikhlas gitu, karena tiap hari dia gua gendong, gua susui, gua mandiin, gua tidurin. Gimana ya? Ya susah sih ya. Tapi ya gimana? Sehari dua hari aja. Itu sehari dua hari aja. Habis itu aku balikin lagi. Wah, itu udah membuat aku senang banget. Menurut berkas yang kami terima ya, itu surat permohonan cerai talak dari saudara Rio Rayvan itu terregisternya tanggal 10 Juni 2020 yang lalu. Terdaftarnya di kita. Ini dia sendiri tidak ada kuasa hukumnya di sini. Registrasi administrasi mengenai kuasa hukum tidak ada di berkas, berarti prinsipal sendiri yang mengajukan. Ini kan belum masuk pokok perkara. Ini kan baru sidang pertama dan si termohonnya juga tidak hadir. Jadi nanti termohon itu akan dipanggil lagi istrinya sekali untuk sidang berikutnya. Itu kami lihat di sini sidang berikutnya tanggal 9 Juli 2020. Karena hari ini dia tidak hadir, jadi kan dipanggil lagi. Nah, kalau ternyata nanti di tanggal 9 Juli 2020 istrinya hadir, maka itu akan ada mediasi dulu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi apabila kedua belah pihak hadir, maka akan dimediasi lagi dengan mediator yang telah ada. Kalau di Bekasi, di Pengadilan Agama Bekasi itu alhamdulillah mediatornya sudah bersertifikat. Ya, kalau dia tidak hadir tidak ada mediasi. Verstek ya bos. Ya, verstek. Tapi nanti lihat dulu, kan kita nggak bisa berandai-andai ya untuk hari ini. Cuman untuk menjawab saudara, kalau seandainya tidak hadir lagi, tidak ada mediasi, dilanjutkan dengan pembacaan permohonan cerai talaknya. Ternyata nanti tapi tetap dipanggil lagi nanti di sidang berikutnya. Ternyata tidak hadir lagi, ya masuk pembuktian. Nah, kecuali kalau hadir itu akan ada jawab berjawab, ada jawaban, ada replik duplik, baru masuk ke pembuktian. Kalau ini nggak ada, misalnya nggak hadir lagi, ya biasanya cepat gitu. Kami lihat di positanya sama di petitumnya ini nggak ada. Hanya sidang cerai talak saja, nggak ada mengenai harta bersama, nggak ada mengenai yang lain-lainnya, nggak ada. Dan memang belum dikaruniai anak juga, jadi tidak ada masalah gugatan hak asuh anak, nggak ada juga. Sepertinya ini cuma perceraian saja yang diajukan oleh saudara Rio Rayvan dengan istrinya Henny Yulia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.